وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واhlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah binikmatillah wa syukurillah Bapak dan Ibu para jamaah. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kenikmatan kesehatan, kenikmatan keimanan dan kenikmatan keistiqomahan. Dan itu terwujud Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita untuk sama-sama hadir, untuk sama-sama bermajelis di salah satu taman-taman surga Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita tambahan kenikmatan, tambahan kelancaran dan tambahan keberkahan. Bapak, Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 121 halaman 19 lembar kanan ya, ayat kedua Allah Subhanahu wa taala mengatakan alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih. Sesungguhnya orang-orang yang diberikan Alkitab ya. Sesungguhnya orang-orang yang diberikan Al-Qur'an adalah yatlunahu haqqa tilawatih. Mereka itu membaca Al-Qur'an dengan sebaik-baik bacaan ya. Para mufasir menafsirkan ayat ini jadi pembaca Al-Quran atau orang yang beriman, orang yang diberikan Alkitab, bukan hanya dia sekedar iqamatul huruf, ya. Bukan hanya dia sekedar membaca Al-Quran dengan bacaan. Tetapi apa lebih dari itu, mereka berusaha untuk mempelajarinya, mereka berusaha untuk mentadaburinya dan memahaminya. Dan Alhamdulillah kita sudah sampai ke episode yang ketiga. Pagi hari ini kita akan mentadaburi sama-sama yaitu surah Al-Falaq. Baik. Baik, bismillah ya. Nah ini, ya. Tamasya Qur'ani. Ini kenapa kok Ustadz diberikan nama ini gitu ya? Baru yang pertama kali bergabung mungkin ya. Jadi kita ingin mempelajari Al-Quran itu secara santai, secara rileks gitu ya. Secara menyenangkan. Oleh karena itu kita sebut dengan apa? Tamasya Qur'ani. Ya. Menjelajahi peta emas Al-Quran. Jadi Bapak dan Ibu para jamaah, insya Allah semoga Allah SWT mengizinkan kita semua untuk menjelajahi ya satu surah demi satu surah ya sehingga kita bisa memahami khatam ya meskipun kita tidak bisa secara terperinci ya paling tidak kita sudah mempunyai gambaran global tentang isi surah-surah di dalam Al-Quran ya. Sekarang episode ketiga masih berapa itu? 111 ya, 111. Baik, surah Al-Falaq ya. Sekilas informasi ya, sekilas informasi ya atau Al-Muqaddimah surah Al-Falaq ini pertama terdiri dari 5 ayat. Ini mutafakun ya. Jadi apa namanya para ulama tidak berselisih ya. Karena kalau surah-surah yang lain itu ya, misal surah Al-Ikhlas. Nah, kalau di Quran kita 4 ayat. Tapi di Quran yang lain, nah, di riwayat yang lain gitu ya, maksud saya itu ditulis tiga ayat. Ya. Jadi ini yang apa yang disepakati dari 5 ayat. Kemudian urutan ke 111 ya 111 di dalam mushaf Al-Quran. Kemudian berikutnya kalau 100 maaf di 113 ya. Ini di 113 di dalam mushaf Al-Qur'an. Jadi dia di atas Anas ya, halaman 604 ya. Kalau Quran standar gitu ya. Di lembar kiri pertengahan. Ini adalah surah apa? Al-Falaq. Nah, nanti insya Allah kapan-kapan kita akan apa namanya kasih tahu bagaimana cara mengetahui halaman di dalam Al-Qur'an. Nah, kemudian yang menarik surah Al-Falaq ini Bapak dan Ibu terjadi perbedaan ulama ya. Jadi perbedaan pendapat ulama apakah dia diturunkan di Mekah atau di Madinah. Nah, ya. Pertama yang mengatakan surah Al-Falaq ini diturunkan di Mekah ya. Karena dia itu diturunkan setelah surah Al-Fil. Nah, maka di sini dia berada di urutan ke-20. Ini adalah surah
Al-Falaq. Ya. Adapun yang mengatakan pendapat yang kedua diturunkan di Madinah, yaitu adalah saat cerita Nabi Muhammad SAW beliau disihir. Nah, itu ya. Jadi di apa namanya di caption itu kan saya tulis ya bahwa Rasulullah SAW pernah disihir. Siapa yang menyihirnya adalah seorang Yahudi, orang munafik gitu ya. Namanya adalah Labid bin A'som. Ya, Labid bin A'som, beliau ini menyihir Nabi Muhammad SAW dan dalam beberapa riwayat diceritakan beliau itu seakan-akan mengerjakan perbuatan yang mana beliau itu belum kerjakan. Nah, gitu ya. Jadi misal beliau pernah melakukan perbuatan A gitu ya. Ternyata beliau itu belum melakukan hal tersebut gitu ya. Lantas menjadi pertanyaan kita, loh Ustaz, kalau seperti itu bukankah wahyu Al-Qur'an apa menjadi tidak otentik? Nah, ini bagaimana itu Ustaz? Nah, nanti insya Allah akan kita bahas. Oke. Jadi apa tadi kita katakan turunnya ini an-nuzul surah Al-Falaq itu terjadi perbedaan ya. Ada mengatakan dia itu adalah di Mekah, ada mengatakan di Madinah. Nah, tapi saya sendiri apa cenderung yaitu adalah pendapat diturunkan di Mekah ya. Karena salah satunya surah Al-Falaq ini adalah meminta perlindungan Rasulullah SAW dari penyakit ain ya. Karena penyakit ain itu sudah ada ya sejak zaman dahulu. Baik. Kemudian berikutnya tentang nama-nama lain ya. Nama-nama lain di surah Al-Falaq ya. Pertama namanya adalah Al-Falaq ya. Kenapa ini dinamakan Al-Falaq ya? Karena ada lafaz Al-Falaq di ayat pertama yaitu Qul a'udzu birabbil falaq. Nah ini ya. Oke. Artinya apa Ustaz? Ya, nanti insya Allah ya akan kita apa jelaskan. Kemudian yang kedua adalah nama-nama lain ya. Nama-nama lain yaitu adalah Qul a'udzu birabbil falaq. Nah, jadi di dalam hadis ini dikatakan ya salah satunya Rasulullah SAW mengajarkan kepada para sahabat ya yaitu adalah bagaimana cara minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Salah satunya yaitu adalah diminta membaca surah Qul a'udzu birabbil falaq. Jadi ini cuma mempunyai dua nama seperti surah Anas. Ya. Kemudian tujuan ya, maksud surah ini diturunkan untuk apa? Nah, surah Al-Falaq ini Bapak dan Ibu para jamaah ini diturunkan adalah meminta pertolongan dan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala keburukan yang nyata ya. Karena kemarin kita sudah jelaskan tujuan manusia paling tidak dia mempunyai dua hal, apapun dia, baik dia Islam maupun non-Islam gitu ya. Apapun profesinya, apapun latar belakangnya mesti pingin dua hal. Pertama, dia pengen diberikan kebaikan ya. Jadi manusia semua pengen apa? Diberikan kebaikan atau kita semua meminta kebaikan. Ini adalah yang pertama. Yang kedua adalah berlindung ya, supaya dijauhkan dari keburukan dan keburukan itu ternyata nyata. Kemarin di surah Al-Fatir kita jelaskan bahwa salah satu musuh manusia yaitu adalah syaitan ya. Inna syaitana adulakum fattakhiduhu aduwa. Sesungguhnya Al-Qur'an sesungguhnya asyaiton itu adalah musuh yang nyata bagi kalian dan kita jadikan uh, setan itu adalah sebagai musuh yang nyata bagi kita semua. Nah, jadi kembali tujuan dari surah Al-Falaq ini poin terpenting adalah kita meminta pertolongan dan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala keburukan yang nyata. Baik. Makna kosakata. Jadi kita akan menafsirkan pertama adalah a'udzu. Aku berlindung dan minta pertolongan. Kenapa kok kita berlindung meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi yang pertama Bapak dan Ibu para jamaah, kita itu adalah makhluk yang sangat lemah ya. Jadi kita semua adalah makhluk yang sangat lemah ya. Oleh karena itu kita butuh perlindungan. Semakin kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin banyak kita meminta pertolongan dan semakin kita kuat untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan menjadi orang yang kuat. Kita lihat sahabat Umar ya. Sahabat Umar radhiyallahu anhu. Jadi beliau diceritakan di dalam sejarah ya. Di bawah mata beliau ini ada jalan ya, ada jalan yang mana apa? Jalan air mata beliau.
Jadi tetesan air mata beliau ini ya, subhanallah ya. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu sampai terbentuk seperti irisan. Ya, seperti itu ya. Dan ini apa? Ya, menunjukkan bahwa Umar itu banyak sekali berlindung, ya, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dijelaskan di dalam hadis, kalau Umar itu lewat ya suatu gang, suatu jalan, maka setan-setan itu akan memilih jalan yang lain karena takut kepada Umar. Nah ini ya. Jadi kalau kita lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, kita tidak merasa nyaman, ya. Kita tidak merasa buat apa saya berlindung gitu ya. Karena saya insya Allah aman, saya kuat. Nah, justru setan itu apa? Akan kuat ya, akan mudah menguasai seseorang. Jadi manfaat berlindung yaitu adalah salah satunya kita itu adalah orang yang lemah, makhluk yang lemah, kita butuh perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita memiliki yaitu adalah musuh, maka kita juga harus meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, kenapa kok kita senantiasa berlindung kepada Allah? Jadi Bapak dan Ibu, segala yang diciptakan Allah itu mempunyai dua sisi. Ya, yang segala diciptakan Allah itu mempunyai dua sisi. Contohnya apa? Contohnya adalah kendaraan ya, yang kita kendarai ini, sepeda motor, kemudian mobil, mungkin pesawat, seperti itu ya. Itu mempunyai kelebihan. Ya, kelebihannya apa? Bisa mengantarkan kita kepada suatu tempat dengan nyaman, dengan cepat. Ya. Tapi ya, kendaraan ini juga memiliki maldorot atau sisi negatif. Nah, salah satunya bisa menyebabkan kecelakaan. Oleh karena itu, kita senantiasa meminta perlindungan dan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, al-falak ya. Al-falak ini para ulama banyak sekali menafsirkan apa itu arti dari al-falak ya. Tafsiran yang paling disepakati mayoritas para ulama, al-falak artinya adalah waktu subuh ya. Karena di beberapa penafsiran itu ada dikatakan al-falak itu adalah suatu lembah yang ada di neraka. Ya, al-falak adalah suatu lembah yang ada di neraka. Kemudian al-falak juga ada yang mengatakan yaitu adalah sumur ya. Nah, sumur yang sangat apa namanya? Yang sangat airnya itu sangat kotor, kemudian baunya tidak menyenangkan yang berada di neraka. Ya. Adapun lafat al-falak di dalam Al-Quran itu disebutkan 4 kali. Ya, jadi al-falak di dalam Al-Quran itu disebutkan berapa kali? Empat kali. Ya, jadi pertama yaitu di dalam surah Asy-Syu'ara ya, ayat ke-63. Ya, surah Asy-Syu'ara ayat 63. Ini adalah cerita Nabi Musa ya. Falamma taro al-jam'ani, ketika mereka pasukan Nabi Musa dan pasukan Fir'aun ya saling melihat, saling berhadapan head to head gitu ya. Qala ashabu Musa, maka pengikut Nabi Musa alaihissalam mengatakan apa? Inna lamudrakun. Waduh, mesti kita akan tertangkap nih ya. Mesti kita akan kena ya. Mesti kita akan tertangkap oleh pasukan pasukan Fir'aun. Maka Nabi Musa alaihissalam mengatakan apa? Qala kalla. Sekali-kali tidak. Inna ma'ya rabbi sayahdin. Nah, bersamaku itu ada Allah. Ya. Di dalam ayat ini bukan inna ma'ana ya. Inna Allah ma'ana. Enggak. Ya. Karena di sini yang di dalam kapal itu diceritakan ya semuanya sudah pasrah. Semuanya sudah takut, sudah nyerah, mesti akan ditangkap oleh Fir'aun. Tapi Nabi Musa alaihissalam beliau sendiri yang tidak percaya mesti akan ada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ini ya ibu-ibu ya, pentingnya kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala mesti ada saja last minute gitu ya. Ya, dan ini bisa jadi wirid ya. Jadi kalau kita wirid baru waktu terjepit gitu ya, kita membaca doa apa? Inna ma'iya rabbi sayahdin. Ya. Kita ulangi, inna ma'iya rabbi sayahdin. Ya. Tuhanku bersamaku, Allah Subhanahu wa taala bersamaku, sayahdin, dan Allah Subhanahu wa taala akan menolongku, akan memberikan saya petunjuk. Ya. Akhirnya apa? Fa'auhayna ila Musa anidrib bi'asokal bahr. Ya. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada Nabi Musa di waktu-waktu terakhir,
diwahyukan, diberikan bisikan untuk memungkulkan tongkatnya ke dalam laut. Nah, kemudian apa? Fang falako. Nah, ini. Jadi arti dari al-falak itu artinya adalah terbelah. Ya, arti al-falak itu apa? Terbelah. Kenapa dinamakan subuh? Para penafsiran disebutkan di sini artinya adalah subuh. Karena waktu subuh itu bisa membelah kegelapan ya, kegelapan malam gitu ya. Nah, kemudian waktu subuh ini membelahnya dengan cahaya. Nah, maka disebut adalah al-falak, yaitu waktu subuh ya. Fang falako fakana kullu firqin kataudil adim. Maka laut yang berisi cairan ini ya, yang sangat lebar terbelah ya. Sehingga sisi kanan dan sisi kiri itu sebagaimana gunung yang besar. Nah, ini adalah lafat al-falak yang pertama di dalam Al-Qur'an ya. Kemudian lafat yang kedua yaitu adalah kul a'udzu birabbil falaq. Kemudian di dalam surah Al-An'am ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan di ayat ke-95 ya. Nah, ini boleh dicatat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan innallaha falikul habbi wan nawa. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu akan membelah yaitu adalah biji-biji dan yaitu adalah tumbuh-tumbuhan. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan innallaha falikul habbi wan nawa yukhrijul hayya minal mayyiti. Allah Subhanahu wa taala akan mengeluarkan sesuatu yang hidup itu dari sesuatu yang mati ya. Yang tiba-tiba apa namanya? Tanah tandus, kering, kemudian ditumbuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala ada rumput, ada pohon-pohonan ya. Yukhrijul hayya minal mayyiti wa mukhrijul mayyiti minal hayy. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala akan bisa mengeluarkan atau mematikan sesuatu yang hidup menjadi sesuatu yang mati. Dalikumullahu fa'anna tu'fakun. Itulah adalah Allah Subhanahu wa taala Tuhan kalian. Fa'anna tu'fakun. Kenapa kok kalian itu terpalingkan? Ya. Kemudian di dalam surah yang lain yaitu ayat ke tadi 95 berarti 96. Allah Subhanahu wa taala mengatakan falikul isbah. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala itu membelah isbah waktu pagi hari. Wa ja'alal laila sakana dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan malam itu untuk kita santai ya, untuk kita itu apa? Menikmati malam. Wa ja'ala lakumul laila sakana wa syamsa wal qamara husbana dan menjadikan yaitu adalah menjadikan bulan dan bintang itu adalah sebagai hiasan. Ya, jadi kata al-falak yaitu artinya adalah terbelah. Nah, kemudian yang berikutnya ghasikin. Nah, apa yang dimaksud ghasikin? Yaitu adalah malam yang sangat gelap. Ya, jadi ghasikin ini lawan kata dari kata as-sobah atau asbaha. Jadi ghasikin ketika matahari itu tenggelam, maka apa? Malam itu sudah atau istilahnya kegelapan ya. Kegelapan itu sudah bertebaran. Maka disebut ghasikin. Kemudian berikutnya idza waqab. Apabila telah masuk gulita dan menyeramkan. Nah, jadi ghasikin ketika cahaya hilang kemudian berganti kegelapan idza waqab apabila telah masuk gelap gulita dan menyeramkan ya. Kenapa di sini Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kita untuk meminta perlindungan wa min syarri ghasikin idza waqab ya. Karena waktu malam ini Bapak dan Ibu banyak sekali terjadi yaitu adalah kasus-kasus kejahatan. Banyak sekali keburukan-keburukan itu apa? Ya, yaitu adalah keluar. Ya, jadi kalau orang berbuat maksiat ya, biasanya itu adalah di tempat yang gelap. Nah, tidak di tempat yang apa? Yang terang ya. Kemudian begitu pula ini berkaitan tentang sihir, maka para penyihir itu dikatakan para ulama ketika waktu malam atau ketika mereka berada pada kegelapan, maka kekuatan mereka itu bisa bertambah. Nah, ini ya. Maka dikatakan wa min syarri ghasikin idza waqab. Begitu pula di dalam riwayat hadis yang lain itu dikatakan bahwa ketika waktu malam ya setan-setan ini akan berkeluyuran. Nah, akan istilahnya bertebaran gitu ya. Akan mundar-mandir ke sana ke sini. Oleh karena itu salah satu anjurannya yaitu memasukkan anak-anak nih ya, memasukkan anak-anak, memasukkan binatang ke dalam rumah ketika waktu maghrib. Ya.
Kemudian yang berikutnya adalah kosakata yaitu adalah an-nafathati fil uqad. Ya. An-nafatha itu artinya adalah tiupan. Ya. Tiupan tapi bukan hanya sekedar tiup. Ya. Karena di dalam Al-Qur'an tiupan itu juga diartikan nafakho. Ya, nafakho. Nafakho itu di dalam Al-Qur'an yaitu adalah cerita ketika malaikat ya Israfil ya meniup sangkakala. Faidana suri ketika sangkakala pertama itu ditiupkan, maka yang ada di seluruh dunia ini akan hancur. Ya. Kemudian ketika ditiupan yang kedua, maka akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah nafakho, meniup biasa. Akan tetapi di sini nafasa niup tapi ada unsur kebasahannya atau keluar yaitu adalah sedikit airnya. Nah, jadi kalau kita minum ya, misal ya, kalau tiup saja nafkah cuma kayak kita meniup seperti kita meniup trompet atau seperti kita meniup peluit ya. Adapun kalau nafkah kita meniup tapi ada yaitu adalah bekas-bekas airnya ya atau bekas-bekas uapnya. Itu adalah nafata. Kemudian fil uqad yaitu adalah di buhul-buhul. Jadi di sini wa min syarri nafatsati fil uqad salah satu artinya yaitu adalah tukang sihir perempuan ya yang meniup buhul saat mengikatnya. Nah, nanti akan kita jelaskan kenapa kok di sini disebut perempuan Ustadz ya. Bukan laki-laki gitu ya. Apakah mirip seperti film apa itu Harry Potter ya? Karena kan nenek sihir ya, bukan kakek sihir. Nah, seperti itu. Nanti insya Allah akan kita jelaskan. Oke. Kemudian hasidin, orang yang ingin nikmat seseorang lenyap darinya. Ini adalah apa? Makna hasidin. Ya, jadi adalah iri. Nah, di ayat yang terakhir Allah SWT mengatakan wa min syarri hasidin idza hasad ya. Dan dari keburukan orang yang iri ya, ketika orang tersebut itu apa? Rasa irinya keluar, rasa irinya memuncak ya. Karena Syekhul Imam Ibnu Taimiyah mengatakan la yakhlu jasadun an hasadin. Semua manusia, semua jiwa tidak akan pernah terlepas, tidak akan pernah terhindar, tidak akan pernah terbebas dari yang namanya rasa iri. Nah, gitu ya. Terkadang kita melihat ya, ada teman kita gitu ya, beli mobil, beli rumah, beli sepeda motor, ya, beli tanah, kita itu agak iri gitu ya. Nah, itu apa? Manusiawi ya. La yakhlu jasadun an hasadin, ya tidaklah uh, nyawa itu ya atau jiwa itu terbebas dari rasa iri. Walakinal al karimu yukhfi walaim yubdi. Perbedaannya orang yang baik ketika ada rasa iri itu apa? Berlindung kepada Allah. Ya, jadinya dia berusaha mengkikis rasa irinya itu untuk hilang. Nah, ini adalah orang yang baik, orang yang mulia. Tapi beda, orang yang dia itu adalah laim, orang yang tercela, orang yang tercela atau orang yang buruk, ketika dia iri justru menampakkan irinya. Ya, terkadang apa? Dia itu ingin nikmat ya, nikmat yang diperoleh si A, si Fulan gitu ya, hilang darinya. Nah, itu adalah salah satu uh, iri yang istilahnya yang tercela di dalam Islam. Oke. Kemudian akan kita lihat yaitu adalah kandungan surah Anas. Ya, oh maaf, ini belum saya edit ya. Jadi yang benar ini adalah kandungan surah Al-Falaq ya. Jadi surah Al-Falaq Bapak dan Ibu di dalamnya ada pendidikan ya, ada ta'lim kepada kita para hamba untuk senantiasa meminta perlindungan dan meminta penjagaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih dan Penyayang. Nah, kemarin sudah kita jelaskan Allah Subhanahu wa taala mengatakan fasta'id billah minasyaitonir rajim. Hendaklah kita meminta perlindungan, pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dari asyaitan. Innahu laisa lahu sultanun 'alal ladina amanu. Sesungguhnya setan itu ya tidak mempunyai kekuasaan, bisikannya tidak akan mempan kepada orang-orang yang beriman, kepada orang-orang yang berlindung kepada Allah. Walladina yatawakkalun, dan mereka berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kebalikannya, innama sultanuhu 'alal ladzina yatawallawnahu walladzina hum bihi musyrikun. Ya. Kebalikannya setan itu godaannya akan mempan
kepada orang yang tidak mau mendekatkan diri kepada Allah, tidak mau berlindung, meminta pertolongan kepada Allah dan orang-orang yang musyrik. Ini apa mudah sekali digelincirkan, disesatkan oleh syaitan. Ya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita untuk meminta perlindungan dan meminta penjagaan kepada Allah. Ya. Dari apa kita berlindung? Yaitu adalah keburukan makhluk ciptaannya. Ayat yang kedua, min syarri ma kholaq. Ya. Jadi yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, ya, Allah Subhanahu wa taala menciptakan ada tiga. Ya. Yang pertama seluruhnya buruk, ya, seluruhnya buruk. Apa itu? Ya, ada yang tahu? Ciptaan Allah dari awal sampai akhir seluruhnya buruk. Ya. Ya. Kalau di dunia ada iblis, ya, ada iblis, ya. Ada setan. Itu seluruhnya adalah buruk, ya. Kemudian yang berikutnya ciptaan Allah di akhirat yang seluruhnya buruk. Apa itu? Neraka. Nah, itu ya. Ini adalah ciptaan Allah yang pertama. Ciptaan Allah seluruhnya adalah mempunyai sifat keburukan. Oleh karena itu di dalam banyak doa ya, di dalam Al-Quran maupun hadis kan, kalau doa yang paling kita kenal ya, Robbana atina fid dunya hasanah ya. Ya Allah berikan kami yaitu adalah kebaikan ya, di dalam kehidupan dunia ini wafil akhirati hasanah, begitu pula kebaikan kami di dalam kehidupan di akhirat, wakina ada benar. Nah ini ya. Dan jagalah kami dari adab api neraka. Ya. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala mensifati hamba-hambanya yang ibadur rahman. Ya, salah satunya berdoa Rabbana srif ana adab jahannam. Ya Allah, palingkanlah kami dari adab jahanam. Inna adabaha kana ghurama. Ya. Karena adab jahanam itu sangat pedih, ya. Sangat eh, sangat menakutkan gitu ya. Sangat luar biasa siksaannya. Inna sa'at mustaqarra wa muqama. Karena neraka jahanam itu adalah seburuk-buruk tempat tinggal dan tempat kembali. Ya. Kemudian yang kedua, para hadirin Allah Subhanahu wa taala menciptakan seluruhnya adalah kebaikan. Ya. Apa itu? Malaikat ya. Di dunia Allah Subhanahu wa taala menciptakan ya, malaikat semuanya baik. Ya. Para nabi, para rasul semuanya baik. Ini yang kedua. Kemudian adapun di akhirat dia itu adalah surga. Nah, oleh karena itu kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meminta surga. Kemudian yang ketiga, ciptaan Allah nih ya, ciptaan Allah yang terkadang baik, terkadang buruk. Siapakah itu? Ya, tentu adalah kita semua ya, manusia ya. Manusia, jin, itu apa? Mempunyai dua sifat. Kadang dia buruk, kadang dia itu baik. Nah, ini adalah sifat. Nah, oleh karena itu apa? Kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala ya berlindung dari keburukan makhluknya. Nah, termasuk pasangan kita gitu ya. Termasuk apa pasangan kita. Jadi Bapak dan Ibu dijelaskan di dalam hadis bahwa apabila kalian itu ya eh, membeli ya, membeli budak atau membeli yaitu adalah hewan tunggangan, maka kalian berdoa di atas ubun-ubunnya. Ya, begitu pula di dalam syariat Islam, ketika orang habis nikah, ya, ketika orang habis nikah, ya, suaminya menyentuh kening apa? Kening istrinya. Ubun-ubun istrinya. Ubun-ubun istrinya. Kemudian berdoa, Allahumma ini as'aluka khairaha wa khairama jabaltaha. Ya Allah, aku meminta kepada Engkau kebaikan apa yang ada di dalam istriku ini dan kebaikan apa yang akan dikandung di dalamnya. Nah, itu ya. Kemudian yang kedua, Allahumma inni a'udzubika min syariha wa syari ma jabaltaha. Ya Allah, aku berlindung dari keburukan yaitu adalah istriku ini dan keburukan apa yang dibawa oleh istriku ini. Nah, gitu ya. Belum tahu Ustadz, gimana Ustadz? Nah, ya tidak apa-apa. Ya, nanti bapak-bapak ya mendoakan istrinya, ibu-ibunya ketika habis sholat. Nah, kalau ibunya ya meminta doa tersebut kepada suaminya. Nah, begitu pula ketika kita beli sepeda motor, ketika kita beli mobil gitu ya. Nah, kita juga boleh dianjurkan doa itu ya. Meminta kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala di kendaraan tersebut. Kemudian ketika kendaraan tersebut akan melaju gitu ya. Begitu pula kita berlindung dari keburukan yang dari kendaraan tersebut. Ya, jadi eh, keburukan ciptaan Allah Subhanahu wa taala ya, itu sangat banyak ya, sangat banyak ya.
Kemudian yang berikutnya adalah dari malam ketika gelap. Nah, tadi sudah kita jelaskan. Jadi ketika malam setan-setan itu akan keluar, akan berkeluyuran. Ya, oleh karena itu di dalam syariat Islam, anak-anak ya, kemudian binatang itu apa? Dianjurkan untuk masuk ke dalam rumah atau ke dalam kandangnya. Kalau untuk binatang, ya. Karena ruh-ruh jahat gitu ya, itu akan keluar ketika waktu waktu malam. Ya. Bedanya mungkin kalau ruh di Indonesia itu agak miskin gitu ya, atau agak kotor gitu ya. Kalau yang ada di mana itu luar negeri gitu kan, itu kan lebih modern gitu ya. Ada vampir, ya. Kemudian mereka pakai jas gitu ya. Kalau di Indonesia kan setannya seperti apa itu? Sundel bolong, ya. Kemudian apa itu? Suster ngesot dan seterusnya. Itu adalah jin-jin yang ada di Indonesia gitu ya. Kemudian karena jiwa akan merasa takut ya. Menyebarnya keburukan dan orang yang berbuat jahat dari orang yang iri serta tukang sihir. Ini ya. Ini adalah kandungan dari surah Al-Falaq. Ya, jadi ini kandungan surah Al-Falaq. Yaitu kita minta kepada Allah dari keburukan makhluknya. Malam ketika gelap. Kemudian orang yang berbuat jahat. Yaitu adalah tukang sihir. Begitu pula adalah orang yang iri kepada kita. Ya. Ya. Kemudian berikutnya yaitu adalah tema-tema dari surah Al-Falaq ya. Al-Falaq ini mempunyai satu tema ya, yaitu adalah meminta perlindungan kepada Allah dari keburukan makhluknya. Ini ya. Oke. Kemudian munasabah hubungan surah Al-Falaq dengan surah sebelumnya yaitu Al-Ikhlas ya. Surah Al-Ikhlas dan Al-Falaq ini sama-sama disebut dengan Al-Mu'awwidat, yaitu surah meminta perlindungan. Nah, jadi kalau ini namanya Al-Mu'awwid. Al-Mu'awwid itu meminta perlindungan. Kalau Al-Mu'awwidatani atau data ini Anas Al-Falaq. Nah, tapi kalau Al-Mu'awwidat itu adalah Al-Ikhlas, Al-Falaq, Anas ya. Jadi saya ulangi ya. Kayak kalimat muslimatun. Muslimatun satu. Al-muawwidatun satu ya, meminta perlindungan. Tapi kalau al-muawwidatani ya, dua. Nah, atau muslimatani dua. Nah, kalau dua surah meminta perlindungan yaitu adalah surah Anas dan surah Al-Falaq ini. Tapi kalau yang dimaksud dengan al-muawwidat maka al-ikhlas ini masuk di dalamnya. Ya. Kenapa ini? Karena sama-sama dibuka dengan lafat kul, katakanlah. Nah ini ya, lafat kul, katakanlah. Kul huwallahu ahad, katakanlah Allah itu Esa. Kul a'udzu birabbil falak, katakanlah aku berlindung kepada Tuhannya waktu subuh. Kemudian kul a'udzu birabbinas, aku berlindung yaitu dari keburukan manusia. Kemudian berikutnya korelasi hubungan awal surah dengan akhir surah. Pada awal surah ini diperintahkan untuk berlindung dari keburukan yang umum, ya, dari keburukan yang umum. Yaitu ayat yang kedua, min syarri ma khalaq. Apapun itu ya, bisa waktunya, bisa tempatnya, bisa orangnya, pelakunya, bisa perbuatannya. Nah, ini ya. Ya, ya. Jadi ini adalah umum. Dan diakhiri dengan sejelek-jelek keburukan. Yaitu apa? Iri atau dengki. Nah ini ya, Bapak dan Ibu. Ya, sifat iri dan dengki ini merupakan apa? Sifat yang paling buruk. Ya, sifat yang paling buruk. Karena hal ini sangat tersebar di antara manusia. Ya, kita semua mesti apa? Pernah terjangkiti penyakit iri dan dengki. Kita semua ya. Maka tadi kita katakan eh, tidaklah jasad itu terlepas dari sifat iri. Orang yang baik akan menghilangkannya, akan berusaha untuk menurunkan ya, atau melebur yaitu sifat iri dan dengki. Adapun orang yang buruk, orang akhlaknya tercela, justru sifat dengki itu akan dia tambah, akan dia munculkan. Ya. Dan ini merupakan kejahatan pertama di langit dan di bumi. Nah ini ya. Jadi sifat iri, dengki, ternyata naudzubillah. Ini penyakit sangat luar biasa ini Bapak dan Ibu ya. Nah, merupakan kejahatan pertama, keburukan pertama yang ada di langit. Nah,
Ada yang tahu kisahnya siapa ini? Ya, Nabi ada yang Yusuf. tahu? Nah, Nabi itu di Yusuf. langit atau di bumi itu, Bu? Oh itu ya. Ya, di bumi. Ya, barakallah ya. Kalau di langit itu kisah siapa? Nabi Adam versus Dan iblis. setan Ya, gitu ya. iblis. Nah, betul. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa id qulna lil malaikati isjudu li adama. Nah, dan kita katakan ya kepada para malaikat nih, kepada seluruh malaikat, usjudu li adama. Sujudlah kalian kepada siapa? Nabi Adam. Ya, fasajadu maka mereka bersujud ila iblis, kecuali iblis. Nah, ini pertanyaannya Ustadz, ini yang diperintahkan kok malaikat, kenapa kok iblis ada di sini? Nah, jadi para ulama mengatakan iblis itu adalah jin. Ya. Nah, di dalam surah Al-Kahfi itu kan dikatakan fakana minal jinni. Iblis itu sebenarnya dari golongan jin, yaitu diciptakan dari api. Ya, dikarenakan iblis ini termasuk jin yang taat gitu ya. Akhirnya naik derajat. Dan subhanallah Bu ya, naik derajatnya nggak tanggung-tanggung gitu ya, sampai di surga. Nah, gitu ya, sampai di surga. Nah, kemudian iblis ini dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala. Taat gak ini iblis gitu ya? Untuk sujud kepada Adam ya. Iblis nggak mau. Nah, nah, maka di dalam surah Al-Baqarah ayat ke 34 ya, ayat ke 34 lembar kiri halaman kanan ya. Fasajadu ila iblis, para malaikat itu sujud kecuali iblis. Kenapa? Aba wastakbaro. Nah, dia enggan dan sombong. Nah, wa kana minal kafirin dan dia termasuk orang yang kafir. Nah, ini. Ustaz, kenapa kok iblis tidak mau bersujud? Nah, apa bentuk kesombongan dari iblis? Nah, jadi kesombongan dari iblis itu diceritakan di dalam surah Al-A'raf. Ya, nanti boleh dibuka ya. Al-A'raf ayat ke-12 ya. Lembar kiri paling atas. Ya. Ini sebenarnya kisahnya lembar kanan ya, paling bawah ya. Paling bawah. Tapi langsung kita ke lembar kiri paling atas ayat ke-12. Qala ma mana'aka alla tasjuda id amartuk. Wahai iblis, kenapa engkau enggan ya? Apa yang mencegahmu ketika aku perintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk bersujud? Ya, kenapa kok kamu enggak sujud ketika saya perintahkan? Nah, qala ana khairu minhu. Nah, ini. Ya Allah, saya itu lebih baik tuh ya daripada apa? Adam. Nah, kenapa? Khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan engkau ciptakan yaitu adalah Adam itu dari tanah gitu ya, dari tanah liat. Sedangkan engkau ciptakan saya ini dari api. Nah, gitu ya. Jadi logika iblis itu gini, Bapak dan Ibu ya. Saya itu lebih baik ya. Saya lebih baik daripada Adam. Saya nggak mau sujud kepada Nabi Adam. Nah, kenapa? Karena engkau ciptakan saya itu dari api ya Allah. Sedangkan engkau ciptakan Adam itu dari tanah. Nah, kira-kira kalau logika iblis zaman dahulu itu benar. Nah, maksudnya Pak Ustadz, ya dulu kan tanah kan masih luas gitu ya, belum ada penghuninya. Sedangkan api ini apa? Sesuatu yang berharga. Ya, ibarat tanah itu di bawah tidak berharga. Ya, kemudian api itu sesuatu yang sangat dibutuhkan. Nah, maka iblis itu mengatakan apa? Saya lebih lebih baik. Ternyata logika iblis sekarang dibalik ya. Dimanapun ya subhanallah gitu ya. Tanah di mana-mana mahal gitu ya. Apalagi di Jakarta gitu ya. Di Solo saja sudah mahal, apalagi di Jakarta. Nah, gitu ya. Ini adalah apa logika iblis. Ya. Jadi iblis itu nggak mau nih. Ini ada pendatang baru nih, ada pendatang baru ya mengalahkan saya. Nah, kalau mungkin kita di tempat kerja nih ya, di tempat kerja, oh, ini ada karyawan baru nih. Kok tiba-tiba dia cepet banget tuh naik jabatannya. Nah, maka hati-hati seseorang bisa terjangkit apa yaitu adalah penyakit penyakit iri. Kemudian kita katakan yaitu iri ini merupakan kejahatan pertama di dunia. Ada yang tahu? Kisahnya kisah siapa ini? Ya. Habil Habil Ustadz ya. Tadi kisahnya Nabi Yusuf, benar. Nah, kisahnya Nabi Yusuf benar. Tapi tidak awal. Nah, ya. Kalau yang awal itu adalah kisahnya siapa? Anaknya Nabi Adam. Qabil dan Kabil, Qabil dan Habil. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surah
Al-Maidah ayat ke-27 ya. Surah Al-Maidah ayat ke-27, dia di pertengahan. Nah, berarti halaman 112 ya, 112. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan watlu alaihim, bacakanlah alaihim kepada mereka kaum muslimin nababnai Adam bil haq. Cerita anak Adam bil haq dengan sebenarnya. Nah, kisah nyata, bukan kisah hoax gitu ya. Apa kisahnya? Id korroba, ketika mereka berkorban. Nah, jadi ya, korban yang kita lakukan kemarin ya, Bapak dan Ibu para jamaah, ini ternyata sudah ada ya. Pada masa Nabi Adam itu apa? Sudah ada. Yaitu dibuktikan ayat ini, id korroba, ketika mereka berkorban, ketika mereka mendekatkan diri kepada Allah. Kurbanan, ya, dengan suatu korban, fatuku bilamin ahadihima, maka korban salah satu anaknya ini diterima dan walam yutaqabbal minal akhar. Akan tetapi korban yang lain itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi apa korban kita ya Bapak dan Ibu yang kemarin itu belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Maka apa? Salah satunya kita perbanyak yaitu adalah doa agar Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk apa? Untuk menerimanya. Ya. Kemudian tadi qala aqtulanak ya. Korban yang tidak diterima yaitu adalah Qabil ya. Nah, yang diterima Habil, yang tidak diterima siapa? Qabil. Qabil ini iri. Kok korbannya diterima ini ya? Nah, akhirnya apa? Qala aqtulanak. Aku berjanji akan membunuhmu. Nah, itu. Pertanyaannya bagi kita, bagaimana Qabil bisa tahu korbannya Habil diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya. Jadi dahulu Bapak dan Ibu, salah satu ciri sedekah orang, korban seseorang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala itu disambar oleh api. Subhanallah ya. Masya Allah itu ya. Jadi yang Habil itu korban domba atau sapi yang gemuk, yang baik gitu ya, yang besar, yang sehat gitu ya. Adapun Habil beliau korban buah ya. Buah ala kadarnya, bahkan ada yang busuk. Nah, akhirnya domba dari Habil tadi disambar oleh api, hilang. Subhanallah. Ya. Kalau sekarang kan enggak ya. Jadi rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada umat Islam ini ya. Ya. Kalau amalan seseorang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sedekah seseorang diterima oleh Allah apa? Sekarang sudah enggak disambar api. Nah, bayangkan kalau sekarang disambar api gitu. Mungkin banyak ya korban-korban dari kita yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salah satu hikmahnya kenapa kok tidak disambar oleh api Ustaz? Agar bisa dinikmati oleh kaum muslimin. Ini termasuk rahmat kepada kaum muslimin umat Islam. Jadi kita balik ke sini ya Bapak dan Ibu. Iri ini adalah penyakit yang sangat buruk gitu ya. Yang pertama kali terjadi di langit yaitu adalah irinya iblis ya kepada Adam gitu ya. Karena Adam diberikan apa? Diberikan hak istimewa oleh Allah, diperintahkan sujud nggak mau sujud. Begitu pula Qabil, dia iri kepada saudaranya Habil yang mana korbannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, korban dia tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia ingin membunuh yaitu saudaranya. Ya. Begitu pula iri ini cerita Nabi Yusuf ya. Nabi Yusuf yang mana beliau mempunyai 11 saudara, 10 dari saudaranya beliau iri. Nah, akhirnya apa? Mereka itu berusaha untuk menyingkirkan Nabi Yusuf dari bapaknya, Nabi Yakub. Nah, ada yang mengusulkan, udah deh, qatulu Yusufa, bunuh tuh. Nah, apa? Nabi Nabi Yusuf. Tetapi ada salah satu saudara yang mengatakan apa? Jangan bunuh, jangan bunuh Yusuf. Tetapi apa? Lempar dia ke sumur, nih barangkali dia akan diambil oleh musafir, akan dijual. Nah, akhirnya betul ya. Nah, Nabi Yusuf dilempar ke sungai, ke sumur, akhirnya akan diambil oleh para musafir. Baik. Kemudian berikutnya fawaid ya, fawaid ayat ini. Qul a'udzu birabbil falak. Ya. Ini perkataan Ibnu Asyur, belum mengatakan penguasa subuh adalah Allah. Ya. Karena Allah adalah yang menciptakan sebab-sebab munculnya subuh. Nah, jadi birabbil falak. Ini siapa gitu ya? Nah, yaitu adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan sebab-sebab muncul subuh. Allah mengkhususkan pada surah ini penguasa subuh, tidak menyebutkan waktu lainnya. Nah, karena banyaknya kejahatan yang terjadi pada malam hari. Ya,
baik dari pencurian, binatang buas, kemudian zat-zat yang beracun. Nah, itu adalah terjadi ketika waktu gelap. Ya. Kemudian orang tidak mampu berjalan, sulitnya mendapatkan pertolongan. Ya, mungkin ini adalah ketika seseorang di tempat yang sepi. Ya. Kemudian dia dibegal. Nah, maka orang ya tidak mampu berjalan, kemudian sulit mendapatkan pertolongan, dia teriak-teriak gitu ya. Apalagi ketika gelap, orang pada tidak tahu ya. Dan rasa sakit yang dialami pasien semakin bertambah sampai-sampai orang ahli sesat mengira malam adalah Tuhannya keburukan. Nah, jadi kalau malam itu dikira ini adalah Tuhan, enggak. Tapi yang Tuhan itu adalah yang memiliki apa? Waktu malam, ya. Yang memiliki waktu malam. Nah, yaitu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi filosofinya begini Ibu-ibu ya. Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan kepada kita jika manusia kalian tertimpa musibah nih ya, tertimpa kesulitan, mengalami cobaan yang sangat berat digambarkan dengan kegelapan-kegelapan ya, maka ingatlah aku. Aku adalah Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang menguasai yaitu adalah cahaya. Tuhan yang menguasai pintu-pintu keluar dari segala permasalahan. Nah, subhanallah ya. Nah, jadi itu filosofinya ya. Jadi kegelapan itu diidentikan dengan keburukan ya, dengan sesuatu yang berat. Ketika waktu subuh orang ceria. Nah, orang apa? Ceria, orang bahagia. Ini adalah filosofi dari surah Al-Falaq. Oke. Kemudian ayat yang berikutnya min syarri ma khalaq. Nah, ini ya. Yaitu dari segala macam keburukan. Ya, tadi kita jelaskan min syarri ma khalaq ini umum, ya. Baik pelakunya, baik tempatnya, baik waktunya, baik perbuatannya. Nah, maka Ibnu Utsaimin, Syekh Al-Utsaimin mengatakan yaitu segala macam keburukan termasuk jiwa kita. Nah, ini nih, termasuk apa jiwa? Jiwa kita. Kenapa? Karena nafsu jiwa senantiasa memerintahkan kepada keburukan. Nah, jadi Bapak dan Ibu para jamaah, nafsu itu dibagi menjadi tiga. Nafsu kita dibagi menjadi tiga. Pertama apa? Ya, inna nafsala ammaratun bisu. Sesungguhnya kodrat jiwa itu senantiasa menyuruh kepada keburukan. Nah ini ya, pengen berbuat maksiat, pengen melakukan perbuatan penyimpangan. Nah ini adalah yang pertama, yaitu adalah nafsu yang buruk. Kemudian yang kedua adalah yang terombang-ambing, lawamah. Nah, wala uqasimu binafsi lawamah. Nafsu yang lawamah ini apa? Terombang-ambing. Dalam artian dia itu kalau taat nih berbuat baik tergantung moodnya. Ya. Jadi kalau dia baru semangat gitu ya, sholat. Tapi kalau nggak semangat ya nggak sholat gitu ya. Atau kadang dia tergantung faktor lingkungan. Nah, jadi kalau teman-temannya pada puasa di kantor ikut-ikutan puasa. Kalau teman-temannya nggak puasa dia sama nggak ikut-ikutan puasa. Ini disebut lawamah karena orang yang mempunyai nafsu ini kelak akan mencela dirinya pada hari kiamat. Nah, ini ya. Nah, akan wahai jiwa, kenapa kok kamu nggak hadir nih di kajian apa tamasya Qur'ani? Kenapa kok kamu melakukan pelanggaran-pelanggaran syariat? Nah, dia akan apa mencela dirinya sendiri. Kemudian yang ketiga adalah nafsul mutmainnah. Nah, itu ya di dalam surah Al-Fajr. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Jiwa yang stabil, yang penuh dengan ketaatan, yang penuh dengan kebaikan atau qalbun salim. Nah, ini. Maka di sini Allah SWT memerintahkan ya kita berlindung termasuk diri kita ini yang penting nih. Jangan-jangan kita mau berlindung tapi diri kita tidak beres gitu ya. Sama saja kita mengusir setan tapi pada hakikatnya kita yaitu adalah mempersilahkan setan untuk mengganggu diri kita. Min syari ma khalaq. Kemudian yang berikutnya perkataan Ibnu Ashur ya. Ya. Ada tiga perkara keburukan yang dijelaskan pada surah ini. Ya. Pertama yaitu waktu yang mayoritas terjadi keburukan yaitu malam hari ini ya. Banyak kejahatan, pencurian ya. Kemudian banyak yaitu adalah pembegalan. eh, Banyak sekali tindak-tindak kriminal di malam hari. Kemudian yang kedua adalah golongan sebagian manusia yang ingin berbuat buruk kepada orang lain. Nah ini ya. Contohnya apa? Yaitu adalah orang sihir. Ya. Orang yang tidak suka dengan kita. Nah, kemudian tipe orang yang memberikan keburukan
yang berhubungan dengannya, orang yang iri. Nah, karena orang yang iri ini Bapak dan Ibu biasanya iri itu adalah selevel. Ya. Nggak mungkin ya, misal tukang becak gitu ya, nah, atau tukang ojol gitu ya, nah, atau tukang mungkin adalah sampah gitu ya, dia iri kepada orang yang kaya, enggak. Biasanya apa? Dia iri kepada selevel, gitu ya. Jadi kalau dia karyawan ya dengan karyawan selevel, manajer dengan manajer yang lain, ya. Sebagaimana Nabi Yusuf dengan saudara-saudaranya satu level, tapi yang satu diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang satu tidak. Akhirnya mereka terjangkiti penyakit penyakit iri. Kemudian berikutnya yaitu min syarrin nafatsati fil uqad. Nah, ini ya. Dan dari keburukan buhul-buhul yang ditiup kemudian diikatkan. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tukang sihir perempuan. Ini nafatsat. Kenapa bukan nafa nafatsina? Nah, bukan nafatsina, bukan. Tapi nafatsat, ya. Ya, karena berbeda, ya. Para ulama menjelaskan kenapa kok di sini pelakunya itu adalah perempuan, nenek-nenek sihir seperti itu ya, bukan kakek-kakek sihir ya. Karena sihir pada zaman dahulu yang melakukan jenis ini adalah perempuan biasanya ya. Jadi sihir itu sangat banyak ya, sangat banyak sekali ya. Salah satunya ada sihir yang digantung. Nah, itu biasanya seperti penyakit hati, penyakit jantung, penyakit paru-paru gitu ya. Kemudian dikasih mantra-mantra, kemudian ketika terkena terkena angin, tiba-tiba orang yang terkena sihir itu akan merasa sakit yang sangat luar biasa. Nah, ya. Padahal medis itu mengatakan normal. Nah, ini ya. Jadi penyakit apa sihir yang digantung. Al-mu'alaq namanya. Ada yang adafen. Dafen itu sihir yang ditanam nih, ya. Sihir yang ditanam. Nah, ada juga sihir yaitu yang di sini yaitu adalah yang diikatkan. Nah, ini. Jadi Rasulullah SAW ya, beliau termasuk apa? Terkena sihir yang diikatkan. Ya, jadi Labid bin Aqsam memerintahkan kepada putri-putri beliau, ya, putri-putri beliau untuk menyihir Rasulullah. Uh, Bukannya Rasulullah SAW senantiasa berzikir Ustaz kepada Allah. Ya, ya. Kalau di sini ada hikmahnya. Orang berzikir saja bisa kena sihir. Apalagi orang yang tidak pernah berzikir atau jarang berzikir. Nah, ini ya. Nah, bagaimana Rasulullah SAW beliau tersihir? Jadi ceritanya ketika beliau sisiran ya, ketika beliau sisiran itu ada beberapa helai rambut beliau nih yang jatuh, kemudian diambil nih oleh orang munafik, oleh orang Yahudi ini. Nah, akhirnya apa? Diikat. Nah, ketika diikat, kemudian dibaca apa mantra japi-japi gitu ya. Nah, mantranya apa Ustaz? Nggak perlu tahu gitu ya. Karena kita juga nggak harus tahu gitu ya. Pokoknya mantra-mantra dari dukun tergantung ya, tergantung dia mintanya apa gitu ya. Kemudian eh, rambut atau buhul dari Rasulullah ini ditaruh di namanya sumur. Namanya adalah Dirwan. Nah, sumur Dirwan ini merupakan sumur yang istilahnya yang tua, yang sudah jarang dipakai, ya, yang tidak pernah lagi dipakai gitu ya, karena sudah tua gitu ya. Akhirnya apa? Ditaruh di bawah batu yang sangat besar. Nah, gitu ya. Kemudian datang ya, yaitu adalah malaikat Jibril dengan malaikat yang lain uh, mengobati Rasulullah, ya, mengobati Rasulullah. Salah satunya yaitu adalah membacakan surah Anas, surah Al-Falaq. Kemudian dikasih tahu, ya, siapa yang menyihirku, Labid bin Asom. Kemudian buhulnya ini taruh di mana? Ya, akhirnya dikatakan, oh ini adalah di dalam sumur. Akhirnya beliau mengutus ya sahabat ya, ada Ali, kemudian ada Zubair dan yang lainnya ada 3 orang. Yang satu saya lupa untuk apa namanya menguras atau untuk mengesatkan ya. Jadi airnya itu dihilangkan. Nah, dikeluarkan semua, baru mereka masuk ke dalam sumur dan subhanallah betul ya. Nah, ternyata apa? Buhul tersebut ada di bawah batu yang sangat besar. Ya. Jadi di sini dijelaskan kenapa di sini disebut perempuan karena yang melakukan sihir pada zaman dahulu biasanya perempuan, kemudian jenis sihir ini dilakukan perempuan, yang ketiga sihir yang paling ampuh pada pada zaman dahulu itu dilakukan oleh perempuan. Kalau sekarang saya nggak tahu ini. Jadi perempuan itu ketika
benci, ketika iri gitu ya. Mungkin ketika baper, mohon maaf ini ya ibu-ibu ya, lebih baper mungkin ya daripada laki-laki. Nah, seperti itu ya. Maka dikatakan wa min syarri nafatsati fil uqad. Tapi perempuan tentu mempunyai kebaikan yang lebih banyak daripada laki-laki. Seperti itu. Kemudian terakhir wa min syarri hasidin idza hasad. Nah, ini pandangan mata ain. Nah, ini adalah dengki yang khusus karena ia lebih berbahaya daripada sekedar iri dan dengki. Nah, ini. Di dalam surah ini disebutkan orang iri bukan pandangan orang yang iri. Nah, jadi Allah SWT mengatakan wa min syari hasidin idza hasad. Nah, bukan wa min syari ainin idza ana. Nah, ini ya. Kenapa? Ya. Karena hasidin, iri atau dengki itu lebih umum. Maka setiap pandangan ain adalah kedengkian. Ya, jadi gini, ain ini khusus. Ain ini khusus, iri itu umum. Maka di sini, maka setiap pandangan ain adalah kedengkian. Kalau orang ain mesti dia mempunyai iri, dan bukan setiap orang yang iri atau dengki adalah orang yang menyebabkan penyakit ain. Ini. Nah, gitu ya. Jadi ain itu apa sih Ustaz? Jadi ain itu adalah pandangan mata. Dari kata ainun itu mata. Ya. Jadi kalau ada orang yang iri itu ya melihat ya orang kemudian tatapannya itu dibarengi dengan panah setan gitu ya, orang tersebut itu bisa sakit. Nah, sakitnya aneh gitu ya, sakitnya aneh. Misal ada orang yang pinter ngaji gitu ya. Nah, tiba-tiba suaranya itu hilang ya. Tiba-tiba dia ada bintol-bintol. Nah, namanya adalah waza. Nah, waza ya. Waza itu apa? Seperti tikungan ya, bintol tapi yang disebabkan dari dalam. Nah, jadi orang bintol-bintol gitu ya. Nah, itu apa? Salah satunya disebabkan oleh tikaman dari setan. Nah, itu. Oleh karena itu, ketika seseorang berlindung dari keburukan orang yang iri, maka masuk di dalamnya otomatis gitu ya, adalah orang yang ain. Nah, orang yang ain. Nah, ini adalah termasuk kesempurnaan Al-Qur'an ya, yang memiliki ijaz. Ijaz itu katanya minimal, singkat gitu ya. Tapi subhanallah mencakup seluruhnya, mencakup semuanya ini ya. Dan balagohnya, ini adalah balagoh dari Al-Quran. Ya, jadi penyakit ain ini Bapak dan Ibu, para ulama menyebutkan ada dua. Ini pandangan orang yang iri, nih orang yang iri. Yang kedua adalah pandangan orang yang kagum. Tapi ketika dia memujinya, dia tidak menyebut atau menyertakan nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi pernah ya kisah pada zaman Rasulullah itu ada dua sahabatnya. Yang mana dua sahabat ini sama-sama ikut perang Badar. Subhanallah ini ya. Perang Badar itu kan salah satunya yang dijamin masuk surga itu ya, perang Badar. Ada sekitar 313 atau 314 ya. Jadi salah satu orang itu ya melihat temannya itu baru mandi. Nah, kenapa Ustaz? Ya karena belum ada toilet toilet umum khusus gitu enggak. Dulu orang yang mandi ya seperti di sungai gitu ya. Kemudian tersingkap tuh pundaknya. Nah, sahabat yang satu mengatakan, mantap sekali nih, istilahnya luar biasa ini, kulit ya kuning kuning halus gitu ya. Nah, kalau kita mungkin kuning banyak skrupnya gitu ya. Ini kalau dia melamar perempuan, saya yakin tidak ada orang yang tidak ada perempuan yang menolaknya. Akhirnya dia mengatakan seperti itu ya. Memuji tanpa menyertakan nama Allah intinya ya. Kemudian langsung dia pingsan. Nah, kemudian kabar tersebut disampaikan oleh Rasulullah. Nah, ya. Kemudian ini kenapa ini? Oh ya Rasulullah, dia itu mandi. Kemudian tiba-tiba pingsan. Nah, atau di dalam riwayat yang lain tiba-tiba dia itu demam, nggak tahu itu. Ya. Nah, akhirnya setelah ditelusuri ternyata ada sahabatnya nih yang sama-sama ikut perang Badar gitu ya, memuji dia tanpa menyertakan Allah Subhanahu wa taala. Ini ya. Ini mungkin pelajaran bagi kita Bapak dan Ibu, mungkin kita mempunyai anak gitu ya. Yang lucu, kita mempunyai benda gitu ya. Nah, maka kalau memuji harus menyertakan nama Allah, Masya Allah gitu ya, atau Tabarakallah ya seperti itu. Ya. Demikian Bapak Ibu apa yang bisa saya sampaikan ya. Kemudian masih ada ini ya tadi adalah status wahyu kepada Rasulullah. Nah, tadi kan kita jelaskan bahwa Rasulullah itu pernah tersihir, benar. Beliau pernah tersihir. Ini ada hikmahnya. Hikmahnya pertama apa? Orang yang senantiasa berzikir saja masih bisa terkena sihir, apalagi orang yang tidak pernah atau jarang berzikir.
Yang kedua, justru ketika Rasulullah tersihir, ada hikmahnya, yaitu malaikat Jibril memberikan obat perlindungan, yaitu surah Anas dan surah Al-Falaq dengan surah-surah yang lainnya. Nah, ini adalah salah satu hikmahnya. Kemudian bukannya wahyu terganggu saat Rasulullah tersihir, enggak. Jadi gini, Nabi Musa alaihissalam, ya Nabi Musa alaihissalam, beliau kan pernah nih ya berhadapan dengan para penyihir. Nah, gitu ya. Jadi Nabi Musa itu berhadapan dengan para penyihirnya siapa? Fir'aun. Nah, kemudian penyihirnya Fir'aun itu melempar kabel-kabel, tali-tali, ya seakan-akan apa? Dikatakan di dalam surah Toha, ya faida hibaluhum wa isiyuhum yukhayyalu ilaihi min sihrim annaha tas'a. Jadi kabel-kabel nih ya, kabel-kabel dari tukang sihir gitu ya. Itu seperti ular yang akan menyerang Nabi Musa. Nah, maka apa? Faujasa fi nafsihi fata Musa. Maka Nabi Musa itu mengalami penyakit seperti takut gitu ya. Jadi kalau orang tersihir itu salah satunya orangnya itu takut yang berlebihan. Kalau Rasulullah SAW beliau tidak takut ya, tapi beliau seakan-akan sudah mengerjakan perbuatan, padahal beliau belum belum mengerjakan. Nah, jadi sihir itu adalah penyakit ya. Kemudian wahyu tetap ada. Nah, karena para orientalis mengatakan ini adalah titik lemah umat Islam. Wah, jadi ketika Rasulullah itu tersihir, maka apa otomatis wahyunya bermasalah? Ternyata tidak. Karena dikatakan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Itu adalah salah satu jaminan Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang menurunkan Al-Qur'an dan Allah sendiri yang akan menjaga keotentikan atau keaslian dari Al-Qur'an ya. Demikian apa yang bisa saya paparkan ya, yaitu tema kita pada pagi hari ini, tamasya Qur'ani menjelajahi surah Al-Falaq. Waktu kami berikan kepada Ibu moderator ya, Bu Nurul. Ya, dipersilakan. Silakan Ibu. Alhamdulillah, terima kasih Ustadz penjelasan mengenai surah Al-Falaq. Baik ibu-ibu, bapak jamaah, silakan untuk bertanya. Kita buka sesi tanya jawab saat ini. Silakan bertanya ke Ustadz. Bisa melalui chat di Zoom ini atau lebih baik mungkin langsung saja. Tanya kali ya. Assalamualaikum. Silakan Bu Edna. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ini apa namanya? Saya mau tanya ini. Kalau orang itu apakah bisa melihat kejadian masa lalu gitu? Nah, bisa misalnya atau yang masa datang gitu ya. Nggak tahu gini ya. Ini tuh saya mengalami sesuatu ya, sesuatu kayaknya ada yang sirik ke keluarga gitu ya, sirik ke keluarga sehingga mereka ini mengirim lah istilahnya apa ya, teluh apa sihir atau apa ya. Nah itu yang memang yang dituju adalah orang tua saya. Nah yang utama adalah ibu saya. Nah jadi ibu saya itu mengalami itu sebenarnya dari dulu itu mengalami. Jadi gini, apakah sihir-sihir itu akan menyebabkan sakit fisik gitu? Nah itu. Atau dia kan ada sih yang misalnya gini, orang itu sakit, tapi ketika diperiksa ke dokter tidak ada masalah, biasa aja. Nah itu ibu saya pernah mengalami itu, sakit yang gimana, terus tidak ada masalah. Tapi ketika sekarang lama-lama itu tuh menjadi sakit yang benar-benar ada sakit secara medis, dia ada sakit gitu. Apakah itu bisa gitu kiriman-kiriman itu menjadi penyakit medis gitu? Nah itu aja. Oke, baik. Terima kasih Bu ya, barakallah. Jadi kalau orang melihat masa lalu ini gimana ini gambarannya gitu ya. Kenapa? Kalau yang saya tangkap gitu ya, dari apa cerita Ibu, kalau masa lalu itu mungkin Jadi apa ini yang sudah terjadi gitu ya.
Atau mungkin Oh yang masa lalu. ket- Jadi ada orang ket- gitu ya. Oh ini katanya ini tuh ya mungkin saya tuh kan nanya gini, ada hmm, ya Ustadz ya Ustadz, tapi Ustadz itu eh, bisa melihat gitu ya, melihat gitu. Nah itu ya seperti itu saya nggak tahu juga. Tapi dia bisa melihat katanya ini hati-hati dengan orang ini, orangnya ini tipe ini, dia begini-begini. Nah gitu. Nah seperti itu. Padahal dia nggak pernah ketemu orangnya seperti oh apa ya gitu. paham ya. Nah itu ya. Oke Tapi oke. Oh, ya. jadi setelah setelah misalnya kita diiniin, nah hati-hati dengan orang yang ini. Dia cuma gitu aja. Nah kita kan ini Bapak pernah ketemu 3 hari yang lalu dengan ini orangnya gini-gini. Pikir. Nah, akhirnya kita kan hati-hati dengan orang itu. Nah, gimana kita apakah kita percaya atau dia bisa bukan mendeteksi, mengira-ngira Ya. doang. Oke, Itu. baik, Nah, itu barakallah. Oh kalau ya, yang kalau soal ini itu ya. lebih jelas ya. Ya. Jadi ibarat orang ya, ini Bu. Jadi kalau orang melihat sesuatu yang goib ya, secara mutlak itu tidak bisa, tidak bisa. Kayak orang tahu informasi yang goib, dia tidak bisa, kecuali dia itu ya mempunyai khodam, mempunyai pembantu dari apa jin, nah gitu ya. Kemudian Hmm. tinggal dilihat ya. Kalau di dalam Al-Quran itu salah satunya di dalam surah Al-Anfal ayat ke-29, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana ini. Nah, jadi kalau kita semakin bertakwa kepada Allah, meningkatkan ketakwaan kita, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kita mauhibah. Mauhibah Bah, salah satunya adalah furqana. Kita bisa membedakan ya. Jadi kita istilahnya bisa mendeteksi Bu ya. Nah, jadi yang pertanyaan kepada Ibu nanti dilihat orang tersebut itu dia termasuk orang yang takwa enggak, orang yang baik enggak. Ya, kalau orang yang baik berarti insya Allah ilham dari Allah. Ya, insya Allah ilham dari Allah. Tapi tidak mutlak gitu ya. Nah, itu namanya karomah Bu ya, karomah. Ya. Jadi ada di dalam Al-Quran. Kalau Nabi itu namanya mukjizat ya, mukjizat. Kalau karomah ini adalah kelebihan. Tapi orang juga tidak boleh mengklaim bahwa saya memiliki karomah tuh, mempunyai kelebihan, enggak. Istilahnya apa namanya? Dia diberikan Allah Subhanahu wa taala, bahkan terkadang para wali gitu ya. Wali sebenarnya di dalam Islam ada enggak sih, Ustaz? Kalau kita buka di dalam surah ini ya, surah apa itu? Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim walahum yahzanun. Di dalam surah Yunus ya. Ya, Terus ayat 10. ke-62. 60. Nah, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mempunyai para wali. Dan para wali Allah Subhanahu wa taala, para ulama ini apa? Para dikatakan disembunyikan. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan 3. Pertama adalah rizki seseorang disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kerja kita harus kerja yang halal gitu ya. Kemudian yang kedua adalah kematian seseorang. Karena nggak ada yang tahu kapan seseorang meninggal. Yang ketiga adalah para wali Allah. Nah ini biasanya apa? Disembunyikan, ditutupi. Gitu ya. Jadi mungkin kita ketemu dengan seseorang, boleh lebih swab apakah seseorang itu wali Allah gitu ya. Kemudian dia mengatakan hati-hati, kamu jangan melakukan ini atau lebih baik kamu pulang. Nah seperti itu ya. Nah itu bisa isyarat saja dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Bu ya. Nah, Tapi orang jadi itu apakah kita kenal atau tidak gitu? ya itu terkadang Orang apa ya, Kalau ya ada mungkin orang bisa. tiba-tiba gitu kan bisa aja kita. Betul. Ya kalau di Mekah kan suka ada aneh-aneh itu ya. Betul Ini betul. gini. Oke, gitu mah masuk masuk akal lah. Di Masuk Mekah akal. udah nggak ada cerita. Maksudnya nggak udah ada cerita mau Allah datangkan apa itu sesuatu lah kalau di Mekah. Tapi kalau kayak di kita gitu ya, ya kita kan kenal sama orangnya. Ketika orang itu bicara seperti itu kan kita juga ya nggak sih gitu akhirnya kan itu ya nggak Ya, sih? Tapi memang dia tuh ya alim lah gitulah orang alim gitu ya ya. dia inilah dengan berkecimpung Ya, dengan kalau ya, kalau agama. justru dari pertanyaan dari Ibu ini kita lebih apa minta perlindungan dan pertolongan kepada Allah nih, gitu ya. Jadi kita kan, ada orang tiba-tiba nggak kita kenal tuh, dia memberikan petunjuk, memberikan isyarat, lakukan nggak ya Ustaz ya? Maka kita apa? Lebih minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau di dalam hadis itu apa? Ikutilah apa yang membuat kalian apa mantap dan tinggalkanlah apa yang membuat kalian itu ragu. Gitu ya Ibu ya. Nah, jadi
semakin kita minta pertolongan dan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu ya. Hmm. Baik, Gimana Nah, terima kasih. kalau Bu itu, Etna? Ya nah, jelas. jadi kalau kalau yang kedua itu sihir jadi penyakit fisik Oh gitu ya baik, istilahnya. maaf, maaf. Yang kedua Yang ya. itu ya. Jadi Itu. sihir ini Ibu penyakitnya bermacam-macam. Ada sihir dia sekedar takut gitu ya, rasa gelisah yang berlebihan. Ini adalah sihir gitu ya. Atau dia itu jadi orang kayak linglung gitu ya, tiba-tiba dia linglung. Ada juga sihir ini apa yang menyebabkan penyakit. Nah ini jadi komplikasi gitu ya. Nah, antara metafisik dengan penyakit fisiknya itu emang emang ada. Adapun kalau yang metafisik ya, yang ini tentu kita obati dengan ruqyah, obati dengan takorup, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang medis tentu kita harus pergi kepada medis. Nah, jadi juga tidak benar segala penyakit kita mengatakan, oh ini gangguan dari setan nih, gangguan dari jin, dari sihir. Ya tidak benar juga seperti itu ya. Jadi kita serahkan kepada ahlinya. Nah, jadi kalau ahlinya yang medis itu mengatakan, oh Bapak ada penyakit misal apa gitu ya, harus dioperasi. Ya. Kemudian dia tanya kepada dokter yang lain, dia tanya-tanya ternyata akurat ya, maka dia melakukan tindakan medis. Tapi kalau ternyata penyakitnya ini enggak jelas, eh, kadang kambuhan gitu ya, tiba-tiba ada, tiba-tiba pergi, maka kebanyakan ini adalah gangguan metafisik. Seperti itu Ibu ya. Jadi ada eh, komplikasi dari penyakit beneran dengan penyakit kiriman. Seperti itu. Harus cermati. Iya, ya makasih Oke. Ustaz. Ya, sama-sama Barakallah. Terima kasih Bu Etna pertanyaannya. Eh, sambil menunggu pertanyaan dari jamaah yang lain, Ustadz, bagaimana caranya kita bisa membentengi diri dari hal-hal semacam itu, jadi keburukan-keburukan. Jadi entah itu sihir, entah itu ain gitu. Jadi agar kita selalu terbentengi itu gimana caranya selain zikir pagi, zikir petang, kemudian apa sholat tahajud misalnya. Nah, itu apalagi ya Ustadz kira-kira biar kita bisa tenang gitu setiap hari melaksanakan kegiatan. Oke, baik. Insya Allah. Itu sebenarnya amalan yang sudah cukup Bu ya. Tinggal satu, tawakal kepada Allah. Berserah diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi godaan setan itu sangat banyak. Salah satunya was-was itu ya, was-was. Nah, kalau tadi yang disebutkan Ibu kan apa ya? Amalan-amalan seperti senjata, senjatanya ya. Jadi orang itu kan sebenarnya kita semua kan diri kita ibarat ketika kita meminta kepada Allah itu kan kita memakai benteng nih ya, membuat benteng, membuat tembok, kemudian kita mempunyai senjata ya. Sama. Al-Falaq, Al-Ikhlas, Anas, ayat Kursi, Al-Fatihah itu terkadang tidak manjur. Kenapa? Karena jiwanya itu, hatinya itu apa? Tidak yakin. Nah, itu ya. Tidak tawakalnya itu kurang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang paling penting, ya. Karena senjata tersebut ini kan bisa mematikan ya. Ini ibarat satu pisau nih, satu pisau. Kalau orang ahli, ya, dia itu bisa nyembelih 100 sapi. Tapi kalau orang baru pemula ya mungkin satu sapi gitu ya. Tapi kalau orang pertengahan bisa 5 sapi. Nah ini apa? Berarti itu adalah tahapannya, proses Ibu ya. Jadi salah satunya yaitu adalah tawakalnya, keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala, iktikadnya ini. Kemudian berikutnya adalah ilmu-ilmunya. Nah, itu ya. Nah, karena kalau sebenarnya ruqyah itu ya, ruqyah itu tidak harus kita baca surah-surah yang macam-macam gitu Ibu ya. Karena arti dari ruqyah itu adalah bacaan atau jumpa jambi sebenarnya seperti itu ya. Kalau orang Jawa kan gini Bu ya. Kalau orang sakit kan saya masih teringat itu. Apa? Bismillah tombo teko loro lunga gitu ya. Tombo teko loro lunga gitu. Bisa jadi ruqyah nggak Ustaz? Ya bisa. Tapi yang paling bagus adalah dari Al-Qur'an ya. Dari Al-Hadis ya. Bahkan ada cerita gitu ya. Temen dia mempunyai temen, temennya ini ya dulu mungkin orang yang hijrah gitu ya. Nah, dia ketika ruqyah nggak pakai Al-Quran, dia yang dibaca apa?
eh, buku zikir pagi dan petang, tapi dia yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Pak setan bisa keluar gitu ya. Orang yang kesurupan bisa keluar dan dia bisa apa? Terkadang kalau eh, ada orang yang kesurupan dia yang diminta untuk meruqyah. Nah, itu. Jadi adalah keyakinan kita. Yang kedua adalah keahlian kita, tentu dengan ilmu. Karena insya Allah semakin kita yakin, semakin kita berilmu gitu ya, semakin kita dekat kepada Allah, insya Allah benteng kita akan kuat. Seperti itu ya Ibu ya. Barakallah. Baik, Ustaz. Jadi misalnya ini kan khusus surat Al-Falaq. Berarti kalau Al-Falaq dibaca beberapa kali gitu, itu lebih manjur gitu? Ya, jadi salah satu ini kan kok surahnya kok pendek Ustaz, bukan surah yang panjang. Nah, gitu ya. Ya, jadi surah itu mempunyai keutamaan itu bukan karena banyaknya gitu ya, bukan karena apa namanya banyak ayatnya enggak, tapi adalah dari keterangan Rasulullah. Seperti itu ya, dari wahyu. Nah, jadi dia memiliki keutamaan. Jadi kita baca gimana Ustaz? Banyak, boleh. Nah, jadi kita itu semacam gini, para ulama itu mengatakan kebanyakan doa-doa itu tidak mukoyat. Mukoyat itu dalam artian terikat ya. Jadi kalau kita mungkin eh, mempunyai hutang gitu ya, mungkin kita baru butuh pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala, boleh kita ambil salah satu ayat itu sebagai doa atau sebagai wirid kita. Nah, dengan apa? Dengan tujuan ini adalah kebaikan, dengan tujuan mendatangkan berkah pertolongan dari Allah. Itu boleh umumnya gitu ya. Bahkan dulu yang Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu ketika ada orang mimisan berdarah terus gitu ya, beliau membaca salah satunya surah Hud itu ya. Wakila ya ardul wakila, dan dikatakan kepada tanah nih ya, kepada tanah, seraplah air, kemudian wahai langit hentikanlah hujan. Nah, beliau ada orang mimisan seperti itu ya. Akhirnya dibaca ayat itu dengan tujuan agar berhenti, masya Allah. Akhirnya kabul berhenti. Begitu pula ada orang yang hamil, dia membaca ayat wa alqat ma fiha wa taqallat itu ya. Dan Allah SWT bisa mengeluarkan apa yang ada di perut ibu ya. Kemudian keluarlah, begitu pula orang yang ada di dalam rahim seorang janin. Akhirnya bisa keluar. Itu ya Ibu ya. Jadi bebas saja ya. Bebas tergantung kebutuhan kita, yang penting kita yakin gitu ya. Yang penting kita yakin kita demi kebaikan. Ya. Baik. Budian, barangkali ada yang ditanyakan, silakan Budian. Assalamualaikum, Ustaz. Saya mau nanya ini aja Waalaikumsalam. sebenarnya. Betul. Kalau ain itu pandangan mata dengki ya, Ustaz ya. Itu selain menyebabkan penyakit fisik atau non fisik, itu bisa yang lain nggak sih? Misalnya Ustaz, kan yang sering, kan katanya kalau kita pasang-pasang foto itu juga bisa sebagai salah satu sarana untuk menjadikan ain gitu ya, Ustaz ya. Oke. Nah itu kalau Baik. kebanyakan kan foto anak-anak nih, Ustaz. Misalnya Hmm. nih, saya ya anak-anak itu bisa menyebabkan, kalau misalnya kena ain itu bisa menyebabkan selain sakit fisik yang tadi Ustaz sebutkan tentang kecemasan, paranoid gitu tuh bisa menyebabkan Hmm. anak itu menjadi tumbuh alatnya kurang bagus gitu. Itu tuh enggak sih Ustaz? Atau hanya Iya. ya bukan hanya ya, mohon maaf. Atau pandangan itu menyebabkan cuma sakit yang Ustaz sebutkan tadi gitu, yang secara fisik maupun yang non fisik tadi. Oke. Baik. Cek. Sudah Ibu. Sudah Ustaz, itu aja. Oke, baik. Karena mohon maaf tadi kayak yang terakhir kurang begitu jelas ya. Jadi barakallah untuk ain yang saya tangkap itu ya. Apakah ini bisa disebabkan jarak jauh? Ya, misal foto ya. Misal video seperti itu ya. Eh, ada dua pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan bisa. Jadi ain itu bisa, yang penting ada wasilah ya. Ada mungkin apa gambarnya dia, videonya si fulan gitu ya. Itu bisa. Itu perkataannya Ibnu Qayyim. Tapi jumhur, kebanyakan para ulama itu mengatakan tidak bisa. Ya. Jadi ain itu dari kata nadroh. Nadroh itu pandangan. Pandangan apa? Ketika saat itu juga. Nah, ketika
face to face gitu ya, ketika head to head berhadapan gitu ya. Itu yang dinamakan ain. Nah, gitu ya. Jadi wallahu a'lam bishawab gitu ya. Kalau saya dulu apa eh, istilahnya berpendapat ini apa namanya bisa jarak jauh. Tapi setelah saya baca-baca, kemudian saya cari informasi, ternyata apa ain itu hanya jarak dekat seperti itu ya. Adapun kalau foto anak gitu ya, kalau foto anak kalau ya boleh dipasang gitu ya, ala kadarnya gitu ya, termasuk sosial media gitu ya. Yang penting tidak terlalu berlebihan. Dia khawatirkan ketika berlebihan ada orang yang iri. Nah, gitu ya. Kalau ain insya Allah tidak Ibu, mungkin adalah orang yang iri ini ya. Mungkin adalah kepada orang yang iri. Maka di dalam Al-Qur'an dipilih kata iri bukan kata ain karena ain itu adalah sebagian saja dari kata apa daripada iri seperti itu. Barakallah. Terima kasih Ustaz. Silakan ibu-ibu, bapak yang lain, barangkali ada yang masih perlu ditanyakan. Jadi kalau tadi penjelasan yang untuk Budian, Ustadz, maksudnya ain itu adalah sebagian dari iri. Maksudnya pada saat orang itu melihat dan iri, kemudian ada setan yang menyertainya atau iblis yang menyertainya, apakah seperti itu, Ustaz? Benar-benar. Jadi ada orang yang iri nih. Kemudian dia ya mungkin mandang gitu ya dengan pandangan yang tajam gitu ya. Kemudian panah iblis ya melesat. Maka orang itu terkena penyakit yang aneh gitu ya. Yang istilahnya kalau dideteksi secara medis ini bukan, nggak ada seperti itu. Itu bisa. Yang kedua Ibu, penyakit ain ini dari orang yang kagum. Ini orang yang kagum ya. Kayak cerita tadi sahabat gitu ya. Sahabat ketika mandi gitu ya, melihat sahabat yang lain. Ini putih banget gitu ya. Kalau dia melamar perempuan mesti nggak ada yang nolak tuh ya, seperti itu. Maka di dalam hadis itu dikatakan apa namanya? Kita memuji sesuatu itu mengucapkan kalimat Allah ya. Masya Allah, ya tabarakallah, atau la haula wala quwata illa billah. Sama seperti dalam surah Al-Kahfi ya. Yang mana orang itu melihat ladangnya, kebunnya, seneng banget tuh. Oh, besok kita akan panen. Dan orang-orang miskin itu nggak boleh masuk. Jadi kita akan menikmati, akan foya-foya. Nah, kemudian ketika malam itu apa? Malam itu uh, dikirimkan Allah Subhanahu wa taala angin gitu ya. Akhirnya semuanya habis. Kemudian ada sahabatnya yang mengatakan, "Loh, kenapa kok kamu tidak mengucapkan apa? Subhanallah atau Masya Allah. La quwata illa billah," seperti itu. Itu ada ya. Jadi ain ada dua. Pertama ada orang yang iri, yang kedua adalah orang yang kagum. Nah, ini hati-hati ini ya. Oh, dari keluarga atau orang yang melihat gitu ya, tapi tidak mengucapkan nama Allah. Oleh karena itu apa? Pentingnya kita senantiasa membentengi diri kita ini ya dengan zikir, dengan tawakal, dengan ilmu-ilmu ya. Sehingga insya Allah ain tersebut ya meskipun ada orang yang iri karena yang namanya iri itu kan kita nggak tahu dari mana gitu ya. Selama kita dekat kepada Allah dan perlindungan kita kuat, insya Allah tidak akan memberikan bahaya. Ya, seperti itu ya Ibu ya. Silakan ibu-ibu, bagaimana? Tampaknya ini Ustadz mungkin sudah nggak ada pertanyaan lagi, barangkali bisa kita tutup ya Ustadz ya. Silakan untuk doa penutup Ustadz. Ya, baik. Bagi Ibu ya, di kesempatan yang baik ini masih kita di bulan Dzulhijjah. Mari kita berdoa kepada Allah SWT agar Allah SWT mengangkat penyakit dari diri kita dan keluarga kita, menyembuhkan kaum muslimin, dan Allah SWT senantiasa memberikan kepada kita perlindungan, kemudahan, serta barokah ya. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma sholli ala Muhammad
الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم وارض عن أصحابه وتابعين وارحمهم معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحجات ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وشفاء من كل داء وعملا متقبلا ونعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن دعاة لا يستجاب برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انصر المجاهدين في كل زمان اللهم انصر المسلمين في غزة اللهم انصر المجاهدين في فلسطين إنك على كل شيء قدير ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار سبحانك ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Ya, baik. Ya, silakan Bu Baik. Nurul. Ya, Ya. baik. Ya, alhamdulillah, amin amin ya rabbal alamin. Demikian tadi kita telah mendengarkan kajian surah Al-Falaq bersama Ustadz Petrum. Mudah-mudahan apa yang telah kita dengarkan tadi dari Ustadz bisa kita lebih memahami isi Al-Quran dan menjadikan motivasi kita untuk bisa lebih lagi mempelajari ilmu-ilmu Al-Quran dan hadis. Demikian kita akan mengadakan kajian lagi di pekan pertama nanti ya Ustadz ya, bulan depan. Insya Allah Iya, Ibu. iya baik. Untuk mulai pekan depan, bulan depan kita akan melaksanakan pertemuan kajian